Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya yang banyak pada bulan ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, memberikan berkahnya, memberikan limpahan pahala bagi hambanya yang mau beramal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan, hingga semisal 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah limpahkan pahala yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, sehingga mendapatkan pahala yang nantinya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bulan yang penuh berkah, kesempatan bagi kaum muslimin muslimat yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada 4 golongan yang dinantikan surga, sebagaimana sabdanya, al jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. 4 golongan yang dinantikan surga. Yang pertama, talil Quran. Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang benar dan yang salah. Al-Quran apabila dibaca mendapatkan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bahkan Al-Quran bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Iqra'ul Quran yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamati syafi'a li ashabi. Bacaan Al-Quran pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Lidah tidak bertulang. Dia bisa memberikan nasihat terhadap orang lain. Dia bisa menyejukkan orang lain. Dia bisa menenangkan orang lain. Lidah pun bisa menyakiti orang lain. Bahkan apabila sudah sakit, terjadi sesuatu yang tidak kita ingini. Jagalah lidah, karena lidah itu sendiri akan
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini kaya, miskin, pintar dan bodoh, pejabat dan rakyat biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kaya, miskin, berpangkat dan rakyat biasa, pejabat dan lain sebagainya. Itu semuanya agar manusia bisa berinteraksi. Yang miskin butuh dengan yang kaya, yang rakyat butuh dengan pejabat. Begitu juga sebaliknya, pejabat butuh dengan rakyatnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta menetapkan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Mari kita bersama-sama bahwasanya menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak diberikan kepada kita bersama. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka itu ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Mari kita galakkan zakat kita. Mari kita sampaikan hak mereka melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Man samaru ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun atau Ramadan ini kita termasuk yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah di hari kiamat nanti kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.